Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala minas samaa'i ma'an mubarakan fa ahya bihi baldatan mayyitan kadzalika nukhrajun. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Quba yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan keamanan, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini, ya Allah, berikan kepadanya kesehatan yang sempurna, amin. Yang ada keluhan, ya Allah, apapun dalam dunia ini, ya Allah, Kau berikan jalan keluarnya, ya Allah. Yang sempit Kau lapangkan, ya Allah. Berikan jalan keluar bagi kami dalam setiap musibah yang menimpa kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sengaja saya berdoa karena pas hujan. Jadi ini waktu yang mustajab untuk doa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini tentang nasihat-nasihat untuk orang yang sedang bersedih atau mendapatkan ujian atau penderitaan. Ini kajian pertama saya di masjid ini. Terima kasih kepada saudara dan sahabat Alex yang sudah mengundang saya. Siapa di sini yang sudah pernah ketemu saya sebelumnya? Belum pernah ya? Perkenalan singkat saja, 1 menit aja. Nama saya Jumharudin. Boleh dipanggil Ustadz Jum. Ya, kalau teman yang sudah akrab suka ngeledek saya, panggilannya UJ. Bukan Ustadz Jepri Buhari. Ustadz Jum. UJ, Ustadz Jum. Saya tinggal di Villa Bintaro Regency, masih dekat tetangga sini. Asli saya Palembang. Sudah menikah, punya 3 putri. Pendidikan terakhir di Al-Azhar Mesir, Kairo. Makanya wajar mukanya agak Arab-Arab maklum. Bukan Arab-Arab dikit, tapi Arab-Arab maklum. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa di sini yang nggak ada ujian dalam hidupnya, nggak ada masalah dalam hidupnya? Angkat tangan. Kita seringkali kepengen menjadi orang lain. Enaknya si Anu itu, enaknya Bapak Anu itu. Karena kita ngelihat kelebihannya. Kalau kita tahu kekurangannya, apa masalahnya, mungkin kita nggak mau tukeran sama dia. Karena kalau mau tukeran, jangan cuma kelebihannya dong, betul nggak? Betul atau tidak? Kelebihannya mau tukeran, enak ya Pak Anu banyak duitnya. Tapi Anda tahu nggak penyakitnya? Tukeran juga dong, jangan cuma duitnya. Semua manusia ada ujiannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk diuji. Dalam surat Tabarak atau surat Al-Mulk Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Dalam surat Al-Insan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira."
Kami menciptakan manusia dari sperma yang bercampur sel telur untuk apa? Untuk kami uji dia. Ada yang diuji nggak punya duit, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji karena belum punya pasangan, ada yang diuji dengan pasangannya. Duh, pasangan saya itu kurang ajar Ustaz. Ada yang diuji karena nggak punya anak, ada yang diuji dengan anaknya yang nakal dan bandel. Tidak ada satupun manusia yang tidak diuji. Nah, karena hidup ini adalah isinya ujian jamaah sekalian, dan kehidupan kita ini akan baik Pak selagi kita menganggap kehidupan ini ujian. Saya ulang lagi ya. Keadaan apapun yang kita alami dalam kehidupan dunia ini akan tetap menjadi kebaikan jika kita menganggap itu ujian. Kaya ujian, betul nggak? Sehat ujian, sakit ujian. Makanya orang lebih banyak lulus ujian kalau sakit dibandingkan kalau sehat. Karena saat sakit orang sadar kalau itu ujian. Tapi kalau sehat, orang sering lupa kalau itu ujian. Saat menderita orang lebih sadar, aware kalau itu ujian. Tetapi saat dia senang, orang tidak merasa kalau itu ujian. Maka sekali lagi kehidupan kita akan menjadi kebaikan jika kita senantiasa menganggap kehidupan ini adalah ujian. Nah, karena ujian apalagi di zaman akhir zaman ini, kita tahu ujian ini terus-menerus bertubi-tubi. Covid, gempa, banjir, belum masalah kita pribadi-pribadi. Betul atau tidak? Maka kita butuh menguatkan hati kita agar kita bisa menghadapi ujian ini. Karena kalau kita tidak menyikapi ujian itu dengan baik, Pak, maka hati kita ini akan roboh. Hati kita ini akan melemah, dan ketika hati melemah, seluruh tubuh kita akan melemah. Tetapi ketika hati kita kuat, maka tubuh kita semuanya akan menguat. Disinilah kita membutuhkan nasihat. Kok tegang banget ya? Halo? Kita butuh nasihat. Termasuk saya berceramah ini bukan hanya untuk jamaah, tetapi untuk saya sendiri. Karena juga saya punya ujian juga dalam hidup. Kan kelihatan dari muka saya kan? Penuh dengan ujian. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita masuk ke nasihat yang pertama. Saya tidak tahu bisa sampai berapa poin, ya makanya saya buat pointer-pointer karena waktunya nggak banyak. Jadi sesuai dengan waktu. Yang pertama, nasihat yang pertama adalah ketahuilah bahwa musibah yang menimpa kita adalah musibah yang Allah pilihkan untuk kita. Pilihkan untuk kita. Allah yang menghendaki musibah itu terjadi untuk kita. Allah menghendakinya. Allah memilihnya untuk kita. Ketika kita tahu Allah memilihkannya untuk kita, maka penghambaan yang sejati, hamba yang sejati akan ridho dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Hamba sejati. Kita bukan hamba nikmat, sehingga kita tersenyum hanya ketika dapat nikmat. Hamba nikmat. Kita juga bukan hamba kesulitan, sehingga hanya berbaik, ketika sulit kita datang kepada Allah. Oh, berarti hamba kesulitan. Atau sebaliknya, ketika sulit kita menjauh dari Allah. Itu hamba kesenangan. Makasih. Hamba sejati adalah hamba yang tidak berpengaruh kepadanya sulit dan mudah. Itulah makna zuhud jemaah sekalian. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah orang yang tidak gembira karena dunia, tidak bersedih karena kehilangan dunia. Itu zuhud. Apa zuhud? Tidak gembira karena mendapatkan kekayaan. Oh, kelihatan gembira banget. Itu enggak zuhud.
Ketika miskin, banyak kesulitan, sedihnya luar biasa. Wah, itu enggak zuhud. Zuhud adalah ketika kita tidak bergembira karena dunia dan tidak bersedih karena kehilangan dunia. Maka nasihat yang pertama ini, bagaimana supaya kita bisa tersenyum? Karena kan senang dan susah itu kan tamu, Pak. Tamu, kita tuan rumahnya. Jadi kita itu bukan kesulitan, kita itu tuan rumah. Tamunya itu bisa gantian. Kadang senang datang, betul nggak? Kadang susah datang. Tapi kita bukanlah kesusahan, bukan juga kesenangan. Kita tuan rumah. Nah, tuan rumah itu bagaimana caranya? Kalau ada kesenangan datang, senyumin. Kalau ada kesulitan datang, senyumin juga. Betul atau tidak? Halo? Langit biru. Kadang ada awan putih, betul nggak? Kalau mau hujan awannya apa? Gelap. Kita bukan awan gelap. Kita langit yang biru. Kita tetap biru. Mau angin gelap kek, mau awan gelap kek, mau awan cerah kek, nggak ngaruh sama kita. Itu zuhud. Bahwa musibah yang terjadi pada kita dikehendaki Allah dan diinginkan Allah serta dipilih oleh Allah. Hamba yang sejati menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Itulah makna zikir pagi sore kita. Raditu billahi. Siapa yang memilih kaya atau miskin? Yang milih kaya angkat tangan. Yang milih kaya angkat tangan. Enggak dilaporin ke Pak Polisi kok. Milih kaya. Milih kaya tapi angkatannya begini. Enggak serius. Enggak pede. Yang milih miskin angkat tangan. Yang enggak angkat tangan baik milih kaya milih miskin angkat tangan juga. Enggak jelas ini. Nih ya. Kalau orang milih miskin, oh berarti dia rapuh. Karena kalau dia dikasih kaya, dia nggak bahagia. Orang milih kaya, rapuh. Karena kalau dia takdirnya miskin, dia akan bersedih. Apa yang supaya kita tetap kokoh bahagia? Jawabannya adalah enggak milih miskin, enggak milih kaya, tapi saya memilihkan apa yang dipilih Allah untuk saya. Kalau saya milih miskin, Ustaz, sombong bener. Ini Din. Saya milih sakit, Ustaz, wah sombong bener, kayak kuat aja kan gitu. Yang bener apa? Saya memilih apa yang dipilihkan Allah untuk saya. Bukankah kita dalam menyikapi ketetapan Allah berupa syariat kita mengatakan Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min Rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nanti ada wa qalu sami'na wa ata'na. Ketetapan syariat sami'na wa ta'na. Tapi kan ketetapan Allah bukan cuma ketetapan syariat, tapi ada ketetapan takdir. Apa ketetapan takdir itu? Hujan saat ini, takdir. Kalau pas musim panas, panas. Takdir, ketetapannya. Kalau kita mengatakan siap ya Allah terhadap perintahmu, siap. Maka kita pun mestinya terhadap ketetapan takdir, siap ya Allah. Aku ridho kepadamu ya Allah. Aku ridho dengan laranganmu. Aku ridho dengan perintahmu ya. Bukan cuma perintahmu dan laranganmu yang aku ridhoi. Ketetapan takdirmu yang kau pilihkan untukku aku ridho. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ridho adalah tempat peristirahatan. Siapa yang belum sampai makom ridho, dia belum beristirahat meskipun pensiun.
Tapi orang-orang yang sudah berada di makam ridho, saya menginginkan ya Allah apa yang kau inginkan, saya menghendaki apa yang kau kehendaki, meskipun dia masih produktif, sibuk bekerja, dia telah istirahat, karena sesungguhnya ridho adalah tempat peristirahatan. Ridho nggak dengar ceramah saya? Ridho nggak nih? Istirahat sudah. Ridho ya Allah punya istri yang sekarang ini, ridho ya Allah. Nah istirahat. Kalau belum pikir aja belum istirahat. Ridho ya Allah dengan rumah yang sekarang, ridho. Kendaraan yang sekarang, ridho ya Allah. Saya punya anak ini perempuan semua, ridho. Laki semua, ridho ya. Aku menginginkan apa yang kau inginkan. Kenapa demikian? Makanya ada ungkapan para ulama begini. Jika aku berdoa lalu dikabulkan, aku senang. Tapi jika aku berdoa tidak dikabulkan, aku lebih senang. Kok bisa begitu? Karena jika dikabulkan itu keinginanku untukku. Tapi jika tidak dikabulkan, keinginan Tuhanku untukku. Keinginan Tuhanku untukku jauh lebih baik daripada keinginanku untukku. Jelimet kan bahasanya. Raditu billahi rabb. Subuh jam 4.30 ya kurang lebih ya. Ya kan? Kita tidur telat. Tidur jam 1 dini hari. Baru nyenyak-nyenyaknya azan kumandang. As-salatu khairum minan naum. Kalau kita ngikutin keinginan kita, kita pengen apa? Hah? Sholat atau tidur? Itu Allah inginnya apa? Sholat lebih baik. Sholat lebih baik daripada tidur. Nah, kalau di Masjid Kuba begitu azannya. Kalau di masjid kampung saya itu beda lagi. Sholat lebih baik daripada tidur. Orang jadi tidur kan? Tidurnya panjang saja. Kalau di Masjid Kuba, sholat lebih baik daripada tidur. Nah, kedengaran sholatnya karena panjang. Kita ingin tidur, tapi engkau ingin aku bangun. Aku tinggalkan keinginanku untuk tidur untuk menginginkan keinginanmu aku sholat. Aku ingin A, yang terjadi B, aku tinggalkan A, B. Karena aku adalah hambamu. Aku ini milikmu. Maka Pak, kalau sudah sampai seperti ini, maka kita menjadi langit yang biru tadi. Ya kan? Mau ganti awan hitam, mau ganti awan cerah, nggak ngaruh. Gimana kira-kira? Siap? Siap? Halo? Maka ini nasihat yang pertama. Nabi Ibrahim cinta nggak sih sama Nabi Ismail kira-kira? Cinta nggak? Cinta. Puluhan tahun berharap punya anak, giliran dapat dan sudah agak besar bisa membantu orang tua. Tiba-tiba Allah menginginkannya sembelih. Kok bisa Nabi Ismail menyembelih anaknya? Apakah dia tidak mencintainya? Oh, dia cinta banget kepada anaknya. Tapi mengapa dia rela menyembelih anaknya? Oh, karena Allah menginginkannya. Maka dia tinggalkan keinginannya untuk menginginkan apa yang Allah inginkan. Raditu billahi rabb. Nah, ketika kita sudah berada di level itu jamaah sekalian,
maka kebahagiaan kita, kesenangan kita tidak ditentukan oleh keadaan luar kita. Keadaan luar boleh berganti-ganti karena dia tamu yang sementara. Aku adalah tuan rumah. Jadi kalau ada kesenangan datang, tamu kesenangan datang, kita sambut dengan apa? Halo? Senyum. Kalau ada tamu kesulitan datang, kita sambut dengan apa? Senyum. Tapi jangan diajak ngopi bareng. Halo? Jangan diajak ngopi bareng. Ya senyum aja. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang pertama. Adalah Allah yang menghendakinya, memilihkannya. Maka aku memilih apa yang dipilih oleh Allah, karena pilihan Allah pasti lebih baik daripada pilihanku. Kehendak Allah jauh lebih baik daripada kehendakku. Hidup ini kalau berjalan banget sesuai dengan kehendak kita, sudah lama binasa kita. Betul nggak? Hidup ini kalau kita sendiri yang menentukan seperti apa kehidupan kita, udah binasa kita. Udah maksiatnya udah kayak apa. Tetapi karena kita kehidupan ini betul-betul diatur oleh Allah, ya, dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, maka kehidupan kita ini sampai di usia sekarang kita menjadi baik. Ini yang pertama. Masuk ke nasihat yang kedua. Masih semangat? Kalau saya tanya, masih semangat? Jawabannya tetap semangat. Masih semangat? Orang semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Nasihat yang kedua. Tadzakkar anna alladhi batalaka bidzalika huwa arhamur rahimin wa ahkamul hakimin. Arhamu bika min nafsika, arhamu bil waladi minal walidatil musyfiqah. Ketahuilah bahwa yang mengujimu, yang memberikan musibah padamu, yang memberikan penderitaan kepadamu adalah Dia yang paling penyayang. Dia yang paling baik. Dia yang lebih penyayang daripada seluruh ibu-ibu yang penyayang. Yang memberikan ujian itu padamu adalah Dia yang melebihi kasih sayangnya kepadamu, melebihi kasih sayangmu kepada dirimu sendiri. Subhanallah. Maka semua yang datang dari yang Maha Penyayang adalah apa? Semua yang datang dari yang baik adalah kebaikan. Semua yang datang dari yang Maha Pengasih, Maha Penyayang apa? Kasih sayang. Jangan lihat cubitannya, tapi lihat siapa yang mencubitmu. Anak pulang nangis. Kenapa? Kata ayahnya. Dicubit. Kebetulan nih orang tua ini ya dengan tetangganya ribut nih. Bermusuhan. Siapa yang nyubit? Ibu anu, bapak anu, tetangga kita tuh. Yang betulan ada musuhan. Marah nggak? Marah nggak? Marah. Wah, ngajak perang tuh ya. Betul nggak? Emang lagi nyari-nyari alasan nih buat perang. Oh bener aja dia nyubit anak saya. Suatu saat anak ini pulang nangis lagi. Kenapa nangis? Dicubit. Kenapa? Sama bapak yang kemarin ya? Bukan. Sama siapa? Sama paman. Marah nggak? Marah nggak? Halo? Marah nggak? Enggak marah. Kenapa?
Sama-sama cubitan, pulang sama-sama nangis tuh bocah. Jangan lihat cubitannya, tapi lihat siapa yang mencubit. Yang mencubitmu, yang memberikan ujian padamu, yang memberikan masalah kepadamu adalah Dia yang Maha Penyayang, Arhamur Rahimin. Ini perlu kita yakini bahwa Allah Arhamur Rahimin, Pak. Kalau kita meyakini Allah Arhamur Rahimin, kita lagi sehat, itu enggak tulus. Betul enggak? Allah Maha Penyayang, duit lagi banyak, enggak tulus. Anda berbaik sangka kepada Allah bukan karena Allah, tetapi karena keadaan Anda kondusif. Akan tetapi orang yang benar-benar beriman kepada Allah karena Allah. Beriman Allah baik bukan karena keadaan dia itu serba nyaman, tapi karena dia betul-betul meyakini Allah baik. Nah, itu luar biasa. Dan itulah yang diucapkan oleh Nabi Ayyub ketika beliau, mohon maaf, anaknya meninggal dalam waktu bersama. Banjir, meninggal semua anaknya. Kemudian hartanya ludes di hari itu juga. Kemudian dia sakit, lebih parah dari COVID-19 ini, Pak. Jadi jangan suuzon kalau orang kena COVID. Kadang-kadang kita itu, ya, untung saya nggak naik pesawat itu ya. Kalau nggak saya jatuh juga. Seolah-olah yang jatuh itu rugi. Belum tentu rugi. Iya kan? Gara-gara macet nih, saya telat ke rumah. Karena pas dia diinformasikan rumahnya kerampokan. Aduh, gara-gara macet. Untung Anda tadi macet. Kalau enggak Anda sampai rumah Anda rampok. Mending kalau hartanya doang yang diambil. Anda dibunuh juga bagaimana? Jadi kita itu kadang-kadang melihat seolah-olah kebaikan itu yang sesuai dengan selera kita. Seolah-olah rahmat itu yang sesuai dengan selera kita. Maka semua yang datang dari yang Maha Rahman, yang Maha Rahim adalah rahmat. Semua yang datang dari yang Maha Baik adalah baik. Dari mana Ustadz dalilnya? Baca surat Al-Kahfi. Jumat kemarin kita baca surat Al-Kahfi. Cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Iya kan? Betul atau tidak? Perahu dibocorin, perahu bagus-bagus dibocorin. Kemudian, tidak bisa Ustaz. Antum geser. Waktunya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tahu kan kisah Nabi Khidir? Surah Al-Kahfi. Perahu bagus-bagus, bocorin. Ada anak kecil, dibunuh. Kalau kita lihat pakai mata kepala, baik atau buruk kan? Buruk. Tapi setelah dibuka tabirnya, baik nggak? Setelah Nabi Khidir menyingkap alasannya, baik atau nggak? Baik. Ini baik atau buruk? Hah? Baik atau buruk? Ini keburukan yang diberi tugas untuk memperbaiki. Halo? Halo? Keburukan yang diberi tugas untuk memperbaiki. Karena model-model di Indonesia ini kalau belum rusak belum diperbaiki. Kalau di barat Pak, setiap gedung itu per sekian bulan dicek. Sampai ke engsel-engsel pintunya itu dicek, kasih minyak. Kalau kita kalau belum hancur, makanya Allah kasih tahu ada yang nggak beres. Baik nggak? Baik nggak? Baik nggak tadi? Baik.
Kalau kita demam, baik nggak? Demam itu tubuh kita ngasih tahu kita, kamu kurang ini, kurang itu, dikasih tahu. Mungkinkah kita tahu nilai sehat tanpa sakit? Karena untuk mengetahui nilai dari sesuatu adalah kita mengalami yang sebaliknya. Jemaah sekalian, betapa nikmatnya kita sholat tarawih Ramadan bareng banyak begitu. Nikmat gak? Sekarang lebih terasa nikmat lagi. Kangen, jangan sampai ya Allah Ramadan ini kami gak bisa tarawih berjamaah ya Allah. Amin. Angkat COVID ini ya Allah, hilangkan COVID ini ya Allah dari negeri kami dan negeri-negeri kaum muslimin. Rasa rindu. Pengen merapatkan sop itu kangen, pengen salaman itu kangen. Selama ini kita tidak merasa nilai itu, betapa mahalnya itu. Sekarang tahu betapa mahalnya silaturahim itu. Nah, jemaah sekalian nanti dimuliakan. Ada ayat yang Bapak Ibu pasti hafal ayat ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkaulah pemilik kerajaan dan kekuasaan. Engkau beri kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut, ini beri, ini cabut. Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Lihat, wa tu'izzu man tasya', Engkau muliakan dengan siapa yang Engkau kehendaki. Kemudian yang berikutnya sebaliknya, Engkau hinakan. Memberi, mencabut, memuliakan, menghinakan. Berarti ada yang kelihatannya positif dan negatif. Tapi perhatikan kalimat berikutnya, biadikal dengan tanganmu yang penuh kebaikan. Subhanallah. Kalau nggak ada yang negatifnya, biadikal khair ini gampang kita pahami. Misalkan kita hilangkan yang negatif-negatifnya tadi. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dengan tanganmu yang penuh kebaikan. Gampang memahaminya. Betul atau tidak? Tapi ketika ada yang sebaliknya, Engkau beri, Engkau cabut, Engkau muliakan, Engkau hinakan dengan tanganmu yang penuh kebaikan. Wah, gimana ini? Ayat itu ingin mengatakan diberi kebaikan, dicabut kebaikan, dimuliakan kebaikan, dihinakan kebaikan. Kembali ke kisah Nabi Ayub tadi. Kehilangan semuanya, harta, kesehatan, anak. Tapi apa kata beliau? Habis waktu ya. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur. Ya Allah, aku tersentuh derita dan Engkaulah yang paling penyayang kepadaku ya Allah. Tidak ada yang lebih sayang kepadaku melebihi Engkau. Dan beliau mengatakan itu bukan di saat beliau sehat. Mestinya kan kalau lagi sakit, ya Allah sembuhkan aku, sembuhkan aku. Rabbin nas adhibil ba'sa, ishbini anta syafi. Begitu kalau kita kan. Nabi Ayub justru memuji Allah, menyanjung Allah saat beliau sedang dalam keadaan menderita. Hilang kesehatan, hilang harta, hilang anak. Justru dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, di dunia ini Engkau yang paling penyayang kepadaku. Ibuku tidak lebih sayang kepadaku. Tak ada di dunia ini yang lebih sayang kepadaku melebihi Engkau. Subhanallah. Nabi Yunus ketika ditelan ikan,
Dia justru menyanjung Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka, maha suci engkau, maha sempurna engkau. Kalau kita mungkin, ya Allah, mana keadilanmu? Kenapa aku dimakan ikan? Aku kan udah berdakwah ya Allah. Betul gak deh? Aku kan nabimu ya Allah. Mungkin kalau kita begitu. Tapi Nabi Yunus justru menyalahkan dirinya dan menyanjung Allah. Inni kuntu minal zalimin. Karena itulah Nabi Ayub kemudian wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum mahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Kalau tidak salah tadi itu di surah As-Saffat yang dibacakan oleh imam kita, was-saffati saffa fazajirati zajra fataliyati dzikra inna ilahakum lawait. Nanti kalau nggak salah itu ayatnya kemudian nanti ada wadhkur abdana ayyuba idznada rabbahu anni masani syaitanu binusbin. Nanti wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum. Kami gantikan, kami karuniakan kepada Ayub apa yang telah hilang sebelumnya. Persis. Hilang anak sekian orang, digantikan sekian orang. Hilang hartanya sekian, digantikan sekian. Kesehatannya hilang, digantikan, jadi kelihatan lebih muda lagi. Kenapa dia begitu? Karena dia meyakini bahwa yang datang dari Yang Maha Penyayang adalah kasih sayang. Makanya dalam penderitaan, salah satu jalan keluar kita dari penderitaan, menjaga keimanan kita bahwa Allah Maha Penyayang. Allah baik kepada saya. Baik itu yang mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Husnuzon kepada Allah. Keimanan yang tangguh kepada Allah. Dan yang kedua adalah, itu juga yang mengeluarkan Nabi Ayub dari berbagai macam musibah yang menimpa. Seolah Allah ingin mengatakan, Ayub, engkau menyanjungku dengan Maha Penyayang bukan karena harta yang kuberikan kepadamu, karena hartanya telah lenyap. Engkau menyanjungku bukan karena aku memberikan kesehatan kepadamu, karena kesehatanmu juga telah hilang, telah raib. Engkau menyanjungku bukan juga karena aku berikan kau anak, anakmu telah semuanya meninggal dunia. Engkau menyanjungku karena aku, maka aku juga beri engkau ganti karenamu. Gampang yakin kepada Allah kalau kondisinya malah lagi baik-baik aja, betul nggak? Allah Maha baik nggak Pak? Maha baik. Tabungan masih ada. Orang yang beriman itu, jamaah sekalian, lebih tenang hatinya dengan harta yang tersimpan pada Allah daripada yang tersimpan di tabungannya. Subhanallah. Orang yang beriman itu merasa kaya dengan harta yang tersimpan pada Allah, bukan merasa kaya dengan harta yang tersimpan pada dirinya. Nah, maka menjaga keimanan seperti inilah yang kemudian Allah akan menuntun hati kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taghabun. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak terjadi musibah kecuali atas izin Allah. Di bawahnya Allah bicara tentang iman. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah tuntun hatinya. Kenapa iman dibicarakan setelah musibah? Karena musibah itu membuat yang goncang pertama kali adalah keimanan kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kamu tetap beriman, aku Maha Penyayang di saat kau sakit, aku Maha Penyayang di saat engkau mendapatkan musibah, yahdi qalbah, aku akan tuntun hatimu. Kenapa yang dituntun hati kita? Kenapa enggak otak kita? Kenapa enggak tangan kita? Kenapa enggak kaki kita? Kenapa Allah menyebut aku tuntun hatimu? Karena diri kita sesungguhnya adalah hati kita. Apabila hati kita baik, maka yang lain akan baik. Allah tuntun hati kita untuk bersabar. Allah tuntun hati kita
untuk bisa merasakan ketenangan. Kenapa? Karena kamu meyakini bahwa musibah dari yang Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah rahmat. Musibah datang dari yang Maha Baik adalah kebaikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, waktu udah mau habis, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita baru 2 poin. Itu artinya Ustadz Alek harus ngundang saya lagi. Canda, jangan terlalu serius. Karena sesungguhnya yang ngundang saya bukan Ustadz Alek, Allah yang ngundang saya. Saya nggak tahu beliau dapat handphone dari mana handphone saya. Belum pernah ketemu sebelumnya Ustadz ya? Belum pernah kan? Saya nggak pernah ngasih handphone ke antum kan? Berarti Allah yang ngundang saya. Subhanallah. Jalan undangannya lewat Pak Alex. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Jadi nasihat yang pertama apa? Ini dipilih Allah. Maka aku memilih apa yang dipilih. Semua yang terjadi datang dari yang kedua apa? Dari yang Maha Penyayang. Dari yang Maha Baik. Semua yang datang dari yang Maha Penyayang adalah kasih sayang. Semua yang datang. Saya saja yang belum paham. Belum paham bukan berarti salah. Itu Anda nggak paham. Kenapa Anda nggak paham? Karena nggak ada orang cerdas di hadapan Allah. Di hadapan saya jamaah ini mungkin ada yang cerdas. Di hadapan teman kita mungkin kita cerdas. Betul nggak? Tapi di hadapan Allah tidak ada di antara kita ini yang pintar di hadapan Allah. Cukuplah kita ini disebut bodoh. Sampai sekarang dunia belum bisa menyelesaikan COVID ini. Iya kan? Betul atau tidak? Padahal seluruh dokter di dunia tuh. Nah, karena bodohlah kita nggak memahami kebaikan. Nah, kalau nggak paham itu beda dengan salah. Allah tuh nggak salah. Anda, kita yang nggak paham. Kenapa kita nggak paham? Ya karena Anda, kita ini bodoh di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Ini mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah, dilindungi, diberikan kesehatan kepada kita, kepada ayah ibu kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada kaum muslimin dan muslimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.